kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang siang hari ini bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat GMS di Balikpapan. Kemarin dijemput oleh Pak Yokas ngobrol, ternyata baru ingat kunjungan atau pelayanan saya terakhir itu 7 tahun yang lalu, tahun 2018. Dan saya mendengar juga bagaimana Anda terus bertumbuh karena 2 minggu lalu Pastor Yudi Gusmanto melayani di GMS Semarang. Lalu saya berbincang-bincang dengan beliau dan saya senang sekali mendengar kabar mengenai Bapak Ibu Saudara di Balikpapan dan tentu saja di regional Kalimantan. Bagaimana jemaat ini terus bertumbuh secara kuantitas dan kualitas yang saya meyakini apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita belum selesai. Masih banyak yang Tuhan mau kerjakan. Jadi pastikan hati kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan dan selesaikan rencana kehendaknya sampai garis akhir. Yang setuju dan mau katakan amin. Amin. Dan kita memasuki minggu yang terakhir di bulan April. Tema besar bulan April berbicara mengenai kesembuhan. Tapi izinkan saya di minggu terakhir ini berbicara bukan kesembuhan fisik. Tetapi berbicara mengenai kesembuhan hati. Oleh karena itu saya beri tema besar sepanjang ibadah umum hari ini adalah kesembuhan dari masalah hati. Dengan menu firman Tuhan sebagai berikut, umum yang pertama tertolak, penyakit hati yang pertama tertolak, aku diabaikan dan tidak dianggap. Umum yang kedua kecewa, aku adalah korban. Umum yang ketiga serakah, untukku dan untukku. Umum yang keempat iri hati, kenapa bukan aku. Dan umum yang kelima sombong, aku pusat segalanya. Jadi saya bawa masalah penyakit hati yang begitu kronis, yang begitu berbahaya. Kalau kita tidak tangani dengan baik, itu akan merusak hidup kita hari ini dan masa depan kita. Jadi saya meyakini kesembuhan bukan hanya secara fisik, tetapi juga di dalam batiniah kita, di dalam hati kita. Mari baca satu ayat yang begitu terkenal, Amsal 4 ayat 23. Mari baca bersama-sama dengan saya dengan suara keras, Amsal 4 ayat 23, ayat yang begitu terkenal mengenai hati. Siap Bapak Ibu Saudara? 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati dengan kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan yang lain dipakai kalimat ini, lebih dari apapun juga jagalah hatimu. Lebih dari keuangan, Pastor Bernard, iya. Lebih dari pekerjaan, yes. Lebih dari studi, betul. Lebih daripada cita-cita kita, iya. Lebih daripada apapun juga yang kita bisa sebutkan, yang kita bisa buat daftarnya. Lebih dari itu, jaga hati. Lalu kalimat berikutnya dipakai begini, karena dari situlah ditentukan batas-batas kehidupan. Jadi hidup kita panjang, lebar, dalam dan tinggi bukan ditentukan keadaan, bukan ditentukan orang lain, ditentukan hati kita. Jadi kalau kita merasa pekerjaan kita sempit, gak kemana-mana, pelayanan kita sempit, relasi kita kering, kerontang, dingin, kaku, atau apapun dalam hidup kita. Mungkin yang masih studi kita juga gak kemana-mana. Hidup kita sempit. Jangan salahkan orang lain atau keadaan, lihat hati kita. Karena kalau hatinya lebar, hidupnya lebar. Hatinya sempit, hidupnya sempit. Oleh karena itu doa saya sepanjang ibadah umum hari ini, kita bisa menemukan obat penawar yang membawa kesembuhan, tentu saja dari Alkitab kita, bagaimana mengatasi 5 masalah atau penyakit hati yang begitu kronis tadi. Dan umum yang kedua saya beri judul adalah kecewa, aku adalah korban. Dan kata hati di dalam Amsal 4 ayat 23 berasal dari kata Ibrani, dari kata lev. Lev itu punya 2 makna. Satu, jantung manusia secara fisik. Yang kedua adalah metaforis dari pusat kehendak, pikiran, perasaan, rohani kita. Unik sekali, kata yang sama mengacu pada jantung manusia. Oleh karena itu ketika kita kena serangan jantung, bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu Saudara? Heart attack.
Dan juga hati sebagai pusat kerohanian, batiniah kita. Dan saya ceritakan sejenak saja keunikan jantung manusia secara fisik supaya kita menghargai dan bersyukur. Keunikan yang pertama, jantung manusia itu sebagai pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan Tuhan ciptakan dengan begitu hebat, pompa ini gak perlu diservis. Kecuali kita punya pola hidup yang gak sehat. Sehingga pilihannya dua, mau diservis, mau di ring atau mau di bypass. Tapi kalau kita jaga dengan baik, sebetulnya Tuhan ciptakan lifetime. Lalu jantung kita adalah salah satu organ yang paling kuat dan tahan lama. Detak jantung kita sekitar 100.000 kali per hari. 100.000 kali. Atau 2,5 miliar kali dalam seumur hidup. Lalu jantung memompa, tugasnya adalah memompa darah. Darah membawa dua hal yang penting. Yang pertama sari-sari makanan, yang kedua oksigen. Darah itu dipompa setiap hari itu sekitar 7.500 liter darah. Lewat pembuluh darah ke seluruh tubuh kita. Dan kalau disambung menyambung menjadi satu, pembuluh darah itu panjangnya kira-kira 100.000 kilometer. Amazing ya, jantung kita berfungsinya dengan hebat. Lalu organ tubuh pertama yang terbentuk selama perkembangan janin dalam kandungan adalah jantung. Dan juga tanda seseorang meninggal dunia kalau tidak ada lagi detak jantungnya. Tit, begitu ya kalau di rumah sakit. Penentu awal kehidupan, penentu juga kematian atau akhir hidup seseorang. Nah, Alkitab kita mengajar sama seperti jantung manusia yang begitu penting kita harus jaga. Demikian hati sebagai pusat kehendak, pikiran, perasaan dan rohani. Dan kita berbicara mengenai hari ini, siang hari ini adalah kekecewaan. Apakah kekecewaan? Kekecewaan adalah perasaan sedih atau frustasi yang muncul ketika harapan, keinginan atau ekspektasi seseorang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kenyataan. Hidup penuh ketidakpastian dan tidak semua hal bisa kita kendalikan. Karena penyakit yang satu ini orang kecewa dengan pasangannya orang cerai. Orang kecewa dengan atasannya dia keluar dari pekerjaannya. Orang kecewa dengan gereja, dengan pemimpinnya dia keluar dari komunitasnya. Dia gak mau melayani lagi. Dimanapun ada virus kekecewaan akibatnya adalah perpecahan, kehancuran dan itu pasti terjadi. Dan nanti yang lebih mengerikan adalah ujungnya dari kekecewaan itu adalah menolak Tuhan dalam hidup kita. Dan setiap bagian hidup kita, setiap perjalanan hidup kita dimanapun kita diintip virus kekecewaan. Melalui siapapun, dimanapun, kapanpun. Sehingga setiap kita harus berhati-hati dengan penyakit hati yang satu ini. Yaitu kekecewaan karena menganggap dirinya korban. Mari kita belajar bersama-sama dari seorang tokoh di Alkitab. Tokoh hebat, tokoh terkenal. Tetapi dia pun menghadapi sebuah kondisi hidup kekecewaan. Mari buka Matius 11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12 kita belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang begitu hebat namanya Yohanes Pembaptis. Bahkan hamba Tuhan ini pun, hamba Tuhan besar ini pun tak luput dari yang namanya penyakit hati kekecewaan. Mari kita lihat dimulai ayat yang kedua di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Matius pasal yang kedua, yang pasal ke-11 yang tadi saya baca ayat yang kedua tadi. Berbicara mengenai Yohanes. Yohanes siapa? Ini jelas Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir dari orang tua namanya Sakaria dengan Elisabeth. Dan Yohanes Pembaptis adalah saudara Yesus sendiri. Dia lebih tua 6 bulan. Masih saudara dengan Yesus. Jadi Yesus lebih muda 6 bulan. Dan dalam ayat yang kedua tadi Matius 11 diceritakan Yohanes Pembaptis dalam penjara.
Kenapa di penjara? Karena dia menegur Herodes mengenai Herodias. Lalu penguasa waktu itu marah. Yohanes Pembaptis karena tegurannya sesuatu yang bersifat moral, etika. Akhirnya berujung kepada penjara buat Yohanes Pembaptis. Memang gak fair. Dalam hidup kita, memang hidup kita itu gak adil. Kadang hal yang benar yang sudah kita lakukan, kita bisa dicibir, diejek, dibully, direndahkan. Bahkan difitnah. Tapi bukankah itu realita kehidupan? Yohanes Pembaptis juga sama, dia menegur bukan karena dosa, bukan karena kejahatan, dia dipenjara. Tapi karena teguran, sesuatu yang bersifat baik, moral. Melanggar moral waktu itu penguasa. Sehingga Yohanes Pembaptis menegur tapi berujung di dalam penjara. Nah bahayanya adalah penjara membuat Yohanes Pembaptis dikuasai kekecewaan dan mulai goyah imannya. Jadi di penjara dia mulai ragu, Yesus itu betulkah Kristus yang harus dinanti atau orang lain ya? Penjara menggeser Yohanes Pembaptis. Padahal kalau kita baca riwayat Yohanes Pembaptis, satu saat Yesus saudaranya sepupunya datang, lalu Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yohanes Pembaptis dulu yang memperkenalkan Yesus. Jelas-jelas Yohanes Pembaptis ngerti siapa Yesus karena masih saudaraan. Yohanes Pembaptis ngerti Yesuslah yang lahir di atas muka bumi akan menjadi anak domba Allah, penebus dosa manusia. Kenapa? Karena kalau kita masih ingat kisah Natal, pada waktu Kaisar Agustus memerintah, dia minta semua orang untuk kembali ke kotanya, disensus, dihitung jumlahnya. Dan orang tuanya Yesus, Yusuf dan Maria. Yusuf itu keturunan Yehuda, anak Daud, aslinya kota Betlehem. Jadi dia kembali ke kota Betlehem. Kita tahu ceritanya terkenal. Ketika Yusuf dan Maria ke kota Betlehem, tiba saatnya Maria harus melahirkan. Kita tahu juga ceritanya kemana-mana penginapan tidak ada. Dan dia harus lahir di sebuah kandang domba. Orang pikir kandang domba itu hina. Tahukah Bapak Ibu Saudara kalau kita pelajari sejarahnya kandang domba tempat Yesus lahir adalah sebuah lokasi di Bethlehem yang namanya Migdal Eder. Migdal Eder itu justru bukan kandang domba yang hina, kandang domba yang sakral. Karena dari wilayah yang namanya Migdal Eder dihasilkan domba-domba yang hanya boleh dari Migdal Eder. Akhirnya domba-domba itu dipersembahkan di bait Allah di masa itu. Jadi Yesus kenapa lahir harus di kandang domba? Karena dia adalah anak domba Allah yang tak bercacat yang menghapus dosa manusia. Dan dia memang harus lahir di kandang. Karena dia penggenapan nubuatan perjanjian lama, dia harus lahir di kandang domba di lokasi namanya Migdal Eder, kandang domba yang sakral. Karena dulu orang mau ditebus dosa harus mempersembahkan domba dari Migdal Eder. Dan Yesus lahir di sana menyatakan diri ini anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dan Yohanes Pembaptis ngerti masa kecil lahirnya Yesus saudaranya. Sehingga dia berkata satu saat ketika Yesus dewasa umur 30 tahun, dia tunjuk kepada Yesus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia yakin betul Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Tapi di penjara Yohanes Pembaptis mulai ragu. Hari ini mungkin kita tidak di penjara, buktinya kita bebas beribadah. Kita bisa datang ke gereja. Tapi bisa jadi kita dipenjara oleh sakit penyakit kita dipenjara oleh masalah pekerjaan kita dipenjara oleh masalah keuangan, kita dipenjara oleh masalah pelayanan, kita dipenjara oleh masalah relasi di dalam keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan siapa lagi teman-temannya. Kita hari ini mungkin tidak berada di balik jeruji besi, kita tetap bebas kemana-mana. Tapi ada penjara-penjara kehidupan yang lain yang memenjarakan hidup kita. Entah karena problem keuangan, problem kesehatan, diproses, gesekan sana sini. Akhirnya lambat tapi pasti virus kekecewaan itu merasuk lewat penjara di mana kita ada. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara, penjara kehidupan adalah tempat yang paling ideal untuk virus yang namanya kekecewaan merasuk hati kita. Sebetulnya pilihan
Apakah kita izinkan virus kekecewaan menguasai dan merusak hati kita, atau kita memutuskan penjara kehidupan membawa kita semakin maju, ada advantage atau keuntungan di dalam penjara, atau sebaliknya kita hancur. Kalau kita bandingkan contohnya misal dengan Paulus. Paulus ketika di penjara, kita tahu ya akhir hidup Paulus itu dalam penjara. Dia rasul hebat, dia di penjara sekian tahun. Dan akhirnya sejarah gereja menunjukkan Paulus meninggal atau dihukum mati di kekaisaran Roma. Namanya Kaisar Nero, dia dipenggal. Dan sebelum dia dipenggal sekian tahun dia dalam penjara. Tapi Paulus dalam penjara tak pernah membuat pelayanan kemajuan Injil berhenti. Tahu Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus di penjara, setiap kali prajurit Romawi, waktu itu Romawi berkuasa, datang berjaga-jaga. Di penjara itu Paulus memberitakan Injil, bahkan waktu Paulus di penjara berita Injil menyebar seperti sel kanker. Sampai seluruh kekaisaran Romawi mengenal Tuhan. Pada waktu itu Romawi menguasai dunia. Hebatnya justru ketika Paulus di penjara, Injil makin maju. Pilihan di dalam tangan kita, pilihan di dalam hati kita. Apakah penjara kehidupan membuat kita terpuruk, dikuasai virus kekecewaan seperti Yohanes Pembaptis, atau sebaliknya penjara membuat kita makin tajam, makin rendah hati, makin mengandalkan Tuhan, tidak sombong, menghargai orang. Penjara membuat kita makin tajam dan makin cepat menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam semua aspek hidup, tergantung pilihannya kita. Tapi kembali di cerita Yohanes Pembaptis, dia ragu malah. Itu Yesus bukan ya loh, padahal dia yang memperkenalkan ini anak domba Allah yang menghapus dosa manusia kok. Dia jadi ragu. Hati-hati dengan mentalitas korban Bapak Ibu Saudara. Apakah mentalitas korban? Yaitu pola pikir yang melihat dirinya sebagai korban dari keadaan orang lain atau sistem. Bahkan ketika ada peluang untuk mengambil tanggung jawab atau mengubah situasi. Hidup dikendalikan oleh faktor eksternal dan merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Jangan punya mentalitas korban. Kita tahu kondisi di sekitar kita memang bisa menekan, memenjarakan kita. Tapi kembali kita jadi orang bebas merdeka atau kita jadi tahanan dalam penjara kehidupan. Tergantung respon, tergantung keputusan kita. Ciri mentalitas korban ada 5 Bapak Ibu Saudara. Pertama, selalu menyalahkan orang lain atau keadaan. Dia gak pernah mengevaluasi diri, selalu tuding orang lain, tuding pasangannya, tuding anaknya, tuding gereja, tuding pemimpin. Yang kedua, merasa tidak berdaya dan tidak mampu mengubah situasi. Akhirnya menyerah dengan kondisi keadaan. Ketiga, sering mengeluh. Dan merasa bahwa hidup tidak adil. Ada Bapak Ibu Saudara orang di sekeliling kita. Kalau ketemu dengan dia kayaknya draining energi kita. Karena ngeluh melulu. Pernah ketemu orang seperti itu? Atau jangan-jangan kita yang ketemu siapapun kita mengeluh. Kalau ketemu orang mengeluh kita ikut lemes ya. Karena menguras energi dalam hidup kita. Yang keempat, sulit menerima tanggung jawab atas tindakan atau keputusan sendiri. Yang kelima, memiliki pola pikir negatif dan pesimis. Itu ciri dari mentalitas korban. Sekaligus cek kesehatan hati kita. Kalau setiap tahun mungkin kita general check up fisik, darah kita, gulanya gimana, asam uratnya gimana, ginjalnya gimana kita cek. Mari cek yang satu ini, apakah ada 1 tanda, 2 tanda, atau 5-5-nya dari mentalitas korban. Di situ kita bisa menyadari keadaan kita dan kita bisa menanganinya dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu hikmat yang pertama sehubungan dengan kekecewaan adalah mengenali pemicu rasa kecewa. Kecewa adalah jarak atau gap antara harapan dan kenyataan. Semakin lebar jarak antara harapan atau cita-cita atau tujuan dan kenyataan, maka semakin tinggi rasa kecewa.
Jadi harapan itu pasti kita gantungkan setinggi bintang di langit. Namanya harapan. Masalahnya kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan makin jauh jarak harapan di atas dengan kenyataan hari ini di bawah, makin kecewa kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang paling mengecewakan kita siapa? Orang yang duduk di sebelah kiri kanan kita hari ini. Kalau keluarga maksudnya, kalau suami, kalau istri, teman, sahabat. Betul, orang yang paling mengecewakan kita itu gak jauh-jauh. Istri kita, suami kita, anak kita. Karena apa? Karena kita punya ekspektasi yang besar. Siapa yang paling mengecewakan? Pemimpin kita. Karena kita punya harapan. Ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dan makin jauh jarak harapan dengan kenyataan, makin kecewa kita. Makanya ada orang yang bermusuhan. Pasangan suami istri diam-diaman Bapak Ibu Saudara berapa tahun? 1-2 tahun enggak? 30 tahun diem. Ada orang tua dengan anak yang gak ngomong 20 tahun. Karena kecewa. Mungkin gak serai sih, cuman gak ngomong. Orang bilang silent treatment. Bahaya silent treatment itu lebih menderita dibanding kita ngomong lalu konflik apa adanya terbuka. Silent treatment itu begitu mengerikan. Silent treatment itu kita diamkan seseorang karena kita kecewa. Kalau kita nggak ngomong, mana orang itu bisa tahu kadang-kala. Ada orang yang puluhan tahun, belasan tahun mungkin nggak keluar gereja. Tapi sorry ya, pelayanan nggak mau. Ke komunitas? Nggak usah. Bermula karena kecewa. Kekecewaan begitu mengerikan. Ketika menguasai hati seseorang, kita harus mengenali kenapa ya kita kecewa. Harus jujur dengan diri sendiri. Kenapa ya? Karena bisa saja harapan kita taruh terlalu tinggi, kenyataannya tidak seperti harapan yang kita inginkan. Dan kita terjerumus di dalam kecewaan dan hati-hati kekecewaan merusak hati kita, membunuh hati hidup kita hari ini dan masa depan kita. Sungguhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, antidot atau obat penawar yang pertama sehubungan dengan mengenali pemicu rasa kecewa adalah sesuaikan harapan dan terima kenyataan. Hidup ini bukan tentang menuntut segala sesuatu sesuai keinginan. Tetapi juga tentang belajar menerima kenyataan dengan lapang dada. Sesuaikan harapanmu, maka kekecewaan akan menjauh. Bukan berarti kita gak punya mimpi goal yang tinggi. Boleh, tapi kalau belum tercapai jangan kecewa. Yang sudah menikah, kalau Anda punya semangat juang tinggi untuk mengubah pasangan Anda, tinggalkan niatmu itu. Karena ingat waktu janji nikah, kita berkata kepada calon pasangan kita waktu itu apa? Menerima dalam sehat, sakit, miskin, kaya, suka, duka. Berarti menerima apa adanya. Ada yang sebelum menikah keluarkan gulungan kertas 1001 syarat menikahi pasangan kita. Sebelum menikah menerima apa adanya. Setelah menikah, lu kok gak bener? Kurang ini, kurang itu, kurang ini, lu harus ini, lu harus itu. Terus listingnya muncul ternyata. Ternyata selama ini listingnya, daftarnya kita sembunyikan. Dan makin kita tuntut pasangan kita juga stres, kita juga ikut stres. Bukan berarti semua orang itu tidak bisa berubah, harus berubah. Tapi dibanding kita stres ngubah orang lain, ubahlah diri kita. Kita gak bisa ngubah orang lain. Kita hanya bisa menciptakan sebuah lingkungan, environment sehat ketika dalam keluarga. Contohnya Anda mengasihi, mencintai, melayani. Anda mencoba membuat lingkungan yang sehat. Sehingga pasangan kita juga memahami dan mengerti. Dan akhirnya dia ngambil keputusan untuk berubah. Bukan karena kita paksa dia. Lu berubah gak ya? Kalau gak berubah, gua tinggalin. Oh tambah-tambah gak berubah. Ketika kita ciptakan environment yang sehat, orang itu lebih terbantu untuk berubah. Tapi kalau kita sudah semangat juang tinggi mau merubah orang lain, Bapak Ibu Saudara, pasangan kita juga stres lihat kita juga stres lihat dia. Tapi kalau kita terima dia apa adanya, pasti pasangan kita ada kekurangan. Setuju Bapak Ibu Saudara?
Tapi kita juga banyak kekurangannya, bukan hanya pasangan kita. Sama seperti stiker kalau ada bus dalam kota, sesama bus katanya dilarang saling mendahului. Sama, kita juga dengan pasangan atau dengan sahabat teman kita, sesama manusia, sama-sama gak sempurna. Oleh karena itu saya suka dengan apa yang Yesus ajarkan kepada orang banyak dalam Matius 7 dan dijadikan orang-orang di dunia disebut sebagai the golden rule. Hukum emas. Apa hukum emas itu? Tuhan berkata begini, apapun juga Yesus ini yang berkata, yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Atau terjemahan yang lain, perbuatlah terlebih dahulu. Saya suka dengan perkataan Yesus. Karena dibanding kita stres ngubah orang lain, ubah kita dulu. Apapun juga kata Yesus dalam Matius 7 yang engkau kehendaki, karena itu bahkan kesimpulan atau intisari dari kitab Nabi dan hukum Taurat. Yesus berkata apapun juga yang kau kehendaki orang lain perbuat, perbuatlah terlebih dahulu. Ingin dicintai, dikasihi, diperhatikan, didoakan, dilayani, mau? Doakan dulu pasangan kita, orang lain, layani dulu, nabur dulu. Tapi Pastor Bernard itu sudah saya lakukan, pasanganku gak berubah-berubah. Kita juga gak tahu orang itu kapan berubah. Hati-hati kalau kita dengan semangat juang yang tinggi pengen ngubah orang lain, kita jadi stres. Yesus berkata apapun juga yang kau kehendaki, lakukan itu dulu. Karena saya meyakini kasih, love never fails. Kasih seperti tetesan air yang pelan tapi pasti, di satu titik seperti batu yang besar, air tes mungkin puluhan tahun, belasan tahun, sampai batu itu lubang atau bahkan pecah. Kapan pecahnya? Gak tahu. But love never fails. Jadi antidot yang pertama, sesuaikan harapan dan terima kenyataan dengan lapang dada. Kalau orang lain belum berubah, kita aja bisa berubah dulu. Kalau kita sudah berubah, ciptakan environment, lingkungan yang tepat. Supaya entah itu pasangan kita, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, entah itu anggota CG kita. Merasakan dikasihi, dicintai, dan environment yang tepat membuat orang itu akhirnya bisa tergerak untuk berubah dari hatinya. From the inside out. Lalu kita lanjutkan cerita dari Yohanes Pembaptis, belum selesai Bapak Ibu Saudara. Kembali Matius 11 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Jadi tadi Yohanes Pembaptis minta murid-muridnya bertanya apakah itu Mesias Kristus yang mereka tunggu. Lalu Yesus menjawab mereka, ayat yang keempat. Yesus menjawab murid-murid Yohanes Pembaptis. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar. Katakan sama-sama dengar. Dan kamu lihat, katakan sama-sama lihat. Katakan dengar dan lihat. Kenapa ya Yesus berkata kamu dengar dan kamu lihat? Nanti saya akan tunjukkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ayat 5. Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ujung daripada kekecewaan kita terhadap manusia, pekerjaan, gereja, kondisi yang lebih mengerikan adalah menolak Tuhan. Dan Yesus tahu karena dia 100% Tuhan waktu berinkarnasi. Inkarnasi itu mengambil rupa di dalam dagingnya, bukan reinkarnasi. Karena Kristen gak percaya reinkarnasi. Tapi inkarnasi, inkarnal, Tuhan yang ilahi mengambil rupa menjadi manusia. Dan ketika dia mengambil rupa seorang manusia, dia 100% manusia juga dia 100% Tuhan. Dia mengerti hati Yohanes Pembaptis sedang dikuasai kekecewaan dan di ujungnya bisa menolak aku. Tapi Yesus itu gak give up. Dia kasih tahu murid-muridnya, murid-murid Yohanes, kasih tahu kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Kenapa?
Mari kita lihat hikmat yang kedua. Saya tulis di depan, semoga membantu memudahkan kita memahami, melihat dan mendengar yang benar. Penglihatan lewat mata dan pendengaran lewat telinga adalah dua dari panca indera yang dominan menurut penelitian. Yang begitu penting. Manusia belajar 35% dari mata dan 16,25% dari 4 panca indera lainnya. Jadi kita punya 5 panca indera. Melihat, mendengar, mencium, merasa, meraba. Dan 2 yang paling dominan itu mata melihat, telinga mendengar. 3 yang lain tidak terlalu dominan tapi penting. Dan mata menurut penelitian kita bisa menerima informasi dapat sesuatu dari mata itu sebesar 35%. Dan ketika dengan dengar 16,25. Jadi dari 100% kan ada 5 panca indera tidak dibagi 20% semua enggak. Kalau 20% semua sama rata semua. Ternyata enggak, menurut penelitian mata itu 35%. Jadi 100% dikurangi 35%, 65% kan. 65% baru dibagi 4 panca indera yang lain. Jadi kalau seseorang belajar lewat melihat 35%, lewat mendengar 16,25, berarti sudah 51% lebih. Oleh karena itu apa yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar, itu mempengaruhi hidup kita. Pasti. Itulah sebabnya ketika kita menonton film, Bapak Ibu Saudara, karena film itu langsung mengaktifkan minimal 2 indera kita. Melihat secara visual dan audio telinga, kita biasanya bisa ingat film itu meskipun sudah mungkin berpuluh-puluh tahun. Bahkan emosi di dalam film itu kita masih bisa rasakan. Karena ketika mata melihat, telinga mendengar langsung melekat di dalam hati. Bahkan menurut research itu masuk di dalam pikiran bawah sadar katanya. Kan manusia ada otak sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu bukan hipnotis dan lain sebagainya. Tapi sesuatu kebiasaan yang dilakukan bahkan tanpa mikir. Betul ya? Pernah gak Bapak Ibu Saudara? Karena mungkin Anda rajin ke gereja, satu saat kita itu naik kendaraan kita. Tiba-tiba kita itu mau ke arah gereja. Loh padahal gak ada acara di gereja. Cuman karena kebiasaan aja. Karena waktu itu gak mikir, mungkin kebiasaan aja. Oleh karena itu apa yang kita lihat dengan mata, yang kita dengar masuk di dalam hati kita. Melekat. Satu ketika saya pernah ditunjukkan teman saya iklan dari negara Thailand. Bisa kalau Thailand itu iklannya itu membuat sedih. Perjuangan seorang ayah buat anaknya kerja keras, banting tulang, segala macam diceritakan dengan sangat luar biasa. Hanya untuk menceritakan kasihnya kepada anaknya, ujung-ujungnya ternyata iklannya apa? Iklan produk apa, iklan bank, asuransi atau apa, ujung-ujungnya itu. Tapi 2-3 menit itu kita yang lihat itu sampai bisa ikut nangis. Dan bisa ingat ceritanya. Begitu kuatnya ketika seseorang belajar lewat mata melihat, telinga mendengar. Oleh karena itu perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Lihat bukan hanya kita melihat secara fisik saja, tapi apa yang kita imajinasikan juga sama. Oleh karena itu Yesus berkata kepada murid Yohanes Pembaptis, kasih tahu Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat dengan matamu, apa yang kamu dengar. Karena kalau itu diceritakan, hal yang benar diceritakan, apa yang dilihat, apa yang didengar, itu membantu seseorang bisa keluar dari kondisi terpuruk karena kekecewaan. Jadi kalau kita belajar mengarahkan mata kita melihat sesuatu yang baik, kebaikan Tuhan. Ketika kita bercermin, apa yang kita pikirkan mengenai diri kita? Ada yang narsis, ada yang sombong banget, ada yang minder mungkin ketika lihat cermin. Ketika bercermin, kita kemudian berpikir mengenai kebaikan anugerah Tuhan. Kita melihat anak-anak kita, pasangan kita. Kita belajar melihat sesuatu yang baik dari hidup mereka. Mungkin anak-anak kita hari ini menjengkelkan. Mereka mungkin masih kecil, kadang gak nurut. Tapi kita bisa melihat bahwa ada rencana kehendak Tuhan dalam hidup anak-anak kita. Mungkin pasangan kita gak mau lihat dia. Kalau di rumah kita buang muka. Tapi belajar mungkin karena kita masih emosi. Coba ketika pasangan kita tidur misalnya. Pandang wajahnya, bukankah dulu belasan tahun lalu atau puluhan tahun lalu kita memutuskan mengambil keputusan menikahi dia. Belajar lihat kembali hal-hal yang baik dalam hidup dia. Ketika kita belajar memandang hal yang baik, kekecewaan itu mulai menyingkir.
Dan ketika kita mengarahkan telinga kita kepada sesuatu berita-berita yang baik, berita-berita yang menguatkan, berita-berita kemenangan, berita-berita yang menghibur, kekecewaan itu lambat tapi pasti akan menyingkir dari hati kita. Satu saat Daud menulis Mazmur, saya lupa Mazmur 37 atau apa, tapi dia mulai dengan kalimat begini di dalam lagu. Mazmur itu kan lagu. Daud nulis begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau Anda perhatikan ayat pertama di dalam Mazmur itu, Anda akan kaget karena judulnya Mazmur dari Daud ketika dia pura-pura tidak waras atau gila di depan Abimelek Raja Filistin untuk menyelamatkan dirinya. Kita tahu Daud, dia ditolak rajanya sendiri, Raja Saul. Dia pergi ke bangsa Filistin untuk jadi tentara di sana. Abimelek Raja Filistin pun tidak menerima dia. Sehingga dia harus membiarkan air liurnya meleleh kepada janggutnya. Berpura-pura gila tidak waras. Hanya untuk mode survive supaya dia tidak dibunuh oleh orang Filistin. Tetapi di tengah kondisi begitu dia berkata begini, kecaplah dan lihatlah atau bayangkan, renungkan betapa baiknya Tuhan itu. Padahal dia harus pura-pura jadi gila. Berarti kita tahu bahwa kondisi dalam hidup kita bisa tidak ideal. Bisa menjengkelkan, bisa mengecewakan. Tapi apa yang kita pikirkan, bayangkan dan sengaja kita masukkan lewat penglihatan kita, lewat telinga kita. Sangat mempengaruhi kondisi hati kita. Oleh karena itu waktu kecewa berat Bapak Ibu Saudara, mungkin kita gak bisa nyanyi, gak bisa doa pujian penyembahan. Kita bisa pasang handphone kita lagu GMS Live misalnya. Biarkan lirik lagu itu terngiang-ngiang di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, membantu kita mengatasi kekecewaan di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu antidot obat penawar yang kedua sehubungan dengan itu adalah menjaga penglihatan dan pendengaran. Pilihlah apa yang kita lihat dan dengar dengan bijaksana karena tidak semua yang tampak oleh mata dan terdengar oleh telinga layak untuk diresapi dalam hati dan pikiran. Kita pada dasarnya juga makhluk musik, suka lagu. Tapi hati-hati lirik-lirik lagu keputusasaan. Lirik lagu menyerah, bunuh diri, mati aja dan lain sebagainya. Hati-hati soal perselingkuhan, pemberontakan. Karena itu masuk lambat tapi pasti dalam hati kita. Itu sebabnya kembali Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, kamu pergi kasih tahu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan lain sebagainya. Karena itu mengubah kehidupan, mengubah hati dan perjalanan hidup seseorang. Dan bagian terakhir, babak terakhir, Matius 11 kita kembali ayat 7 sampai 10. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Kamu melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Yohanes Pembaptis dikatakan lebih daripada nabi. Karena tentang dia, tentang Yohanes Pembaptis ada tertulis. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Di tengah-tengah Yohanes Pembaptis yang meragukan Yesus. Ini yang kita harus pelajari. Yesus gak pernah menjelek-jelekan Yohanes Pembaptis. Yesus gak berkata, Yohanes Pembaptis gimana sih? Baru di penjara aja sudah meragukan aku.
Yesus justru memberikan kata-kata afirmasi, memberikan kata-kata pujian mengenai siapakah Yohanes Pembaptis. Bahkan Yesus berkata lebih daripada nabi, karena tentang dia dikatakan dia akan berjalan dengan pengurapan Elia, dia akan mempersiapkan jalan bagiku. Yesus mengafirmasi, Yesus memuji, tidak sekedar mencacati Bapak Ibu Saudara. Dan itulah hikmat yang terakhir, hikmat yang ketiga. Berbicara mengenai pujian dan teguran adalah penting. Pujian yang tulus bisa memotivasi, tetapi teguran yang bijak bisa memperbaiki. Pujian adalah pupuk yang menyuburkan, teguran adalah pisau yang membentuk. Keduanya harus berjalan beriringan agar tidak ada yang merasa kecewa atau tersakiti. Perhatikan Yesus itu teladan yang sempurna betul. Di tengah-tengah orang kecewa, dia gak jelek-jelekan. Bagaimana dengan kita ketika kita berhadapan dengan orang yang kecewa dengan kita, kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan gereja? Apakah justru kita bumbui, tambah-tambah, ya memang betul, orang itu memang begitu menjengkelkan banget. Atau orang ketemu kita itu bisa kita redam, orang itu bisa pulih ketemu kita. Lalu kita bisa mengafirmasi kata-kata yang positif, bukan sekedar positif tapi pujian. Dan menurut penelitian dua orang namanya Sanger dan Volkmann tahun 2017, rasio pujian dan kritik. Umpan balik itu feedback atau masukan yang efektif di tempat kerja harus mencakup pujian dan kritik yang seimbang. Mereka menemukan bahwa karyawan yang menerima umpan balik itu masukan dengan rasio 5:1. Apa maksudnya 5 pujian untuk setiap 1 kritik. 5 pujian 1 kritik. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. 5 kritik 1 pujian. Makanya orang drop langsung imannya. Cenderung lebih produktif dan puas dengan pekerjaan mereka. Tapi memang kita lebih mudah mengenali kekurangan orang lain. Betul? Jangankan 5 Pastor Benat. Saya bisa menyebutkan 100 kekurangan pasanganku. Tanpa saya harus mikir. Berarti sudah mendarah daging kita yang mengenali kelemahan pasangan kita. Dan kita lebih cepat, lebih mudah mengenali kekurangan orang. Kebaikannya lupa kita. Penelitian menunjukkan 5:1. 5 pujian, 1 kritikan. Dan sebetulnya kalau kita renungkan sama juga dengan kita. Coba ya kalau kita itu selalu disalahkan. Contoh di tempat pekerjaan atau di gereja. Kita salah melulu. Ini salah, ini dikritik. Itu salah, senyum salah, gak senyum salah. Suka senyum disangka menggoda. Gak senyum kaku banget. Salah melulu. Coba bayangin. Kita sendiri akan down, akan putus asa. Udahlah gak usah di kerjaan, udah gak usah di pelayanan. Salah melulu aku. Dan kita harus belajar, gak perlu menuding, gak perlu menghakimi. Tapi secara personal kita harus belajar. Baik terhadap anak-anak kita atau siapapun. 5:1, cari hal-hal yang baik. Bukan dibuat-buat. Cari hal yang baik, pasti ada hal yang baik. Susah Pastor Benat, gak apa-apa cari susah hal yang baik. Lebih baik susah cari hal yang baik daripada kita cacati orang terus. Yesus ketika berhadapan dengan Yohanes Pembaptis yang kecewa, Yesus gak jelek-jelekan. Yesus justru mengafirmasi, memuji Yohanes Pembaptis, menceritakan siapa Yohanes Pembaptis, di mata dia, apa panggilan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang sudah dikerjakannya, diceritakan oleh Yesus. Itulah cara Yesus kita berhadapan dengan orang-orang yang kecewa Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya juga kita orang tua kalau kita punya anak kita jangan dikutuki, jangan dibodoh-bodohi. Kamu memang bodoh, kamu tolol. Mungkin anak kita nakal. Lalu saking marahnya kita, maaf ya, kita nunjuk anak kita, kamu memang anak setan katanya. Duh, kalau anak kita anak setan lah orang tuanya. Ya kan 11-12. Sampai mungkin saking marahnya kita, hati-hati. Anak kita itu bisa bertumbuh ketika orang tuanya, ketika anak kita gagal. Justru ketika anak kita gagal, itulah waktu yang paling tepat kita ada di sampingnya, nak. Kenapa kamu gagal atau dampingi? Mungkin kita gak banyak ngomong dulu. Hanya terima dia. Nanti anak kita akan bangkit dan lebih maju daripada masa lalu kegagalannya. Sungguhan.
Dibanding kita kutuki, bodoh-bodohi. Dibanding-bandingkan dengan adik kakaknya atau dengan tetangga kita, dengan teman kita. Kamu gak sepintar teman ayah, teman ibu. Wah, tambah hancur dia. Bagaimana Tuhan Yesus kita memperlakukan dengan sangat bijaksana. Oleh karena itu antidot obat penawar yang ketiga, pujian dan teguran haruslah seimbang. Jangan hanya memberi pujian yang membuat seseorang terlena, tapi juga jangan hanya memberi teguran yang membuatnya patah semangat. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci kebijaksanaan. Jangan dipuji juga berlebihan, orang dipuji berlebihan juga gak maju. Tapi jangan dikritik terus, dicacati terus. Pujian dan kritikan menjadi dua hal yang harus berimbang. Sehingga orang itu maju, bangkit dan menjadi seseorang yang jauh lebih baik dalam perjalanan hidupnya. Seorang pemain tenis legendaris asal Amerika Serikat yang memenangi 3 gelar Grand Slam namanya Arthur Ashe. Ia meninggal pada tahun 93 karena sakit HIV AIDS akibat transfusi darah yang diterima saat operasi jantung pada tahun 83. Jadi dia terima operasi jantung tahun 83, kemudian 10 tahun kemudian meninggal karena sakit HIV AIDS, bukan karena gaya hidup yang sembarangan tapi karena transfusi darah. Pada suatu kali ia menerima sebuah surat dari penggemarnya yang bertanya, mengapa Tuhan memilih Anda untuk menerima penyakit buruk itu? Kenapa kamu? Karena sakit HIV AIDS. Lalu Arthur menjawab, ada 50 juta anak yang memulai untuk bermain tenis di seluruh dunia. Namun dari 50 juta itu hanya 5 juta saja yang telah belajar bermain tenis sungguh-sungguh. Dari 5 juta yang bermain tenis sungguh-sungguh hanya 500.000 orang yang belajar bermain tenis secara profesional. Dan dari 500.000 orang yang belajar tenis secara profesional, di antara mereka hanya 50.000 yang siap mengikuti turnamen. Dari 50.000 yang ikut turnamen, hanya 5.000 petenis yang mengikuti turnamen Grand Slam. Dan dari 5.000 petenis, hanya 50 petenis yang mengikuti turnamen Wimbledon. Tetapi hanya 4 petenis yang berhasil mencapai semifinal. Lalu dari 4 itu hanya 2 petenis yang berhasil bertanding di final. Dan dari 2 petenis yang berhasil bertanding di final, hanya saya yang berhasil memenangkan piala Grand Slam selama 3 kali berturut-turut. Ketika saya memegang piala itu di tangan, saya tidak bertanya kenapa Tuhan saya yang menang. Begitu pula saya tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya untuk terjangkit virus HIV AIDS. Bukan karena pola hidup yang sembarangan ya. Kalau karena pola hidup yang sembarangan ya, itu akibat daripada perbuatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sepanjang cerita mengenai Yohanes Pembaptis ada 3 aplikasi sederhana yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu saja sesuaikan harapan dan kenyataan. Ingat, semakin tinggi jarak harapan dan kenyataan, semakin besar pula kekecewaan. Yang kedua, menjaga penglihatan dan pendengaran. Karena penglihatan dan pendengaran mempengaruhi hidup kita 51, sekian persen lebih. Yang ketiga, pujian dan teguran haruslah seimbang. Dan kalau kita belajar melakukan itu, kita bisa menangani kekecewaan, virus kekecewaan ini. Saya akhiri dengan serangkaian beberapa kalimat kesimpulan. Kebahagiaan hanya akan menjaga kita bersikap manis. Tantangan menjaga kita tetap kuat. Duka cita menjaga kita tetap manusiawi. Kegagalan membuat kita rendah hati. Kesuksesan membuat kita bersemangat. Tetapi hanya kegigihan yang akan menjaga kita untuk tetap maju. Jadi janganlah kecewa. Kalau kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar kehidupan. Yang setuju dan mau kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.